Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Masuki modul mencapai tujuan pembelajaran dengan materi mencapai tujuan pembelajaran, aktivitas tindak lanjut ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik, lalu apa yang harus seorang pendidik lakukan? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Pada suatu hari di Sekolah Dasar Terang, Pak Eka sedang menjelaskan materi bangun ruang untuk kelas 5. Baik anak-anak, demikian materi tentang bangun ruang. Silakan keluarkan selembar kertas, kita akan ulangan dadakan tentang materi yang baru saja kita bahas. Nilai ulangan ini akan masuk rapor ya. Kalian yang semangat mengerjakannya, setelah ini langsung Bapak koreksi. Yang tidak tuntas KKM akan langsung mengikuti kegiatan remedial besok. Setelah mengoreksi, Pak Eka menemukan hampir separuh kelasnya tidak memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Wah, kalau begini, lebih baik saya mengeluarkan soal yang sama atau yang lebih mudah saja deh, supaya mereka semua tuntas. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, siapa yang pernah atau bahkan sering melakukan apa yang Pak Eka lakukan dalam kisah sebelumnya? Ternyata ada beberapa malpraktik dan miskonsepsi yang dilakukan oleh Pak Eka dalam kisah sebelumnya. Mari kita bedah satu persatu. Baik anak-anak, demikian materi tentang bangun ruang. Silakan keluarkan selembar kertas, kita akan ulangan dadakan tentang materi yang baru saja kita bahas. Nilai ulangan ini akan masuk rapor ya. Kalian yang semangat mengerjakannya. Kesalahan pertama yang dilakukan Pak Eka adalah tidak menerapkan konsep asesmen formatif dan sumatif yang tepat. Asesmen adalah tindakan yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya, asesmen tidak boleh hanya dilakukan sekali dan di akhir pembelajaran saja. Asesmen sebaiknya dilakukan sepanjang proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Selain asesmen formatif, kita juga perlu menerapkan asesmen sumatif yang tepat. Asesmen sumatif digunakan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan ketercapaian kurikulum oleh peserta didik. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester, dan pada akhir fase. Wah, kalau begini, lebih baik saya mengeluarkan soal yang sama atau yang lebih mudah saja deh, supaya mereka semua tuntas. Berikutnya, malpraktik dan miskonsepsi pada kisah Pak Eka adalah remedial hanya sekadar tes ulang yang dilakukan tanpa tindak lanjut. Konsep remedial yang hanya merupakan pengulangan tes dengan menurunkan tingkat kesulitan soal atau memunculkan soal yang sama merupakan tindakan malpraktik dalam menindaklanjuti ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Pendidik dan peserta didik pada akhirnya tidak lagi fokus pada kompetensi yang dikuasai, namun malah pada angka-angka semu pada KKM yang belum tentu mencerminkan kompetensi demi sebuah asumsi ketuntasan materi. Dalam melakukan kegiatan remedial, pendidik juga perlu melakukan modifikasi pembelajaran, misalnya dengan menyediakan sesi pendalaman materi individual, sehingga kegiatan remedial pun dapat menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan siswa.
Kegiatan remedial dapat digunakan pendidik untuk merefleksikan kriteria ketercapaian yang sudah dibuat sebelumnya. Apakah kriteria tersebut sudah sesuai dengan kompetensi peserta didik atau belum? Maka dari itu, yang seharusnya Pak Eka lakukan adalah Baik anak-anak, demikian materi tentang bangun ruang. Silakan cari rekan untuk berpasangan, lalu mengerjakan soal latihan. Bagi yang ingin berdiskusi atau kesulitan, bisa mengangkat tangan. Nanti Bapak akan mendatangi kelompok kalian. Pada pertemuan 2 minggu yang akan datang, silakan siapkan alat pengukuran seperti meteran dan penggaris. Bapak akan menyiapkan beberapa benda dan akan meminta kalian menganalisisnya sesuai dengan konsep yang kalian sudah pelajari. Kegiatan ini merupakan bagian dari asesmen sumatif. Silakan persiapkan diri dengan baik. Wah, masih ada 6 anak yang sepertinya kesulitan memahami konsep ini. Saya perlu berdiskusi dengan mereka dan menyiapkan diferensiasi bila dibutuhkan sebelum kegiatan asesmen sumatif untuk seluruh kelas. Dan seandainya ada peserta didik yang masih belum tuntas, saya akan memberikan data yang komprehensif dan berkolaborasi dengan guru di level berikutnya supaya anak tersebut dapat dipertimbangkan untuk naik kelas dan memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai di akhir fase. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, tindak lanjut ketercapaian tujuan pembelajaran tidak hanya berhenti pada tes ulang saja ya. Selamat mencoba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.